senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga ketakwaan itu sampai kita mati. Terlebih-lebih kita dapat meningkatkan ketakwaan itu, yaitu dengan sebenar-benar takwa bagaimana yang didefinisikan oleh ulama, yaitu imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Yang kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan kemudian kita menjauhi dengan sekuat tenaga kita apa-apa yang Allah larang kepada kita. Sirri wal ihlan, di dalam kesunyian maupun di dalam keramaian. Masyarul hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah, kata Allah Subhanahu wa taala, olehmu apa-apa yang menjadi bekal bagimu untuk menuju negeri akhirat. Yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal saleh, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala guna dijadikan bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Selanjutnya ayat tersebut menerangkan wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia ini. Kita sebagai orang yang hidup di atas bumi ini tentunya membutuhkan rezeki, membutuhkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan perekonomian dan nafkah bagi keluarga kita. Sehingga kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dalam mencari rezeki. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal dan baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama. Kata Allah, bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh akan Allah buka baginya jalan keluar. Diberi jalan keluar atas segala kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberinya rezeki dengan jalan tidak pernah ia duga. Dari ayat ini dapat kita mengetahui bahwasanya ketakwaan berpotensi besar di dalam menentukan rezeki seorang hamba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, maka baginya jalan keluar yang banyak menuju rezeki yang halal dan baik. Akan tetapi kalau takwanya ditinggal, maka rezeki tersebut bisa kemasukan yang namanya syubhat, lebih-lebih kemasukan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian Allah berfirman pada ayat yang lain, yaitu "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan cukup. Cukup kehidupannya, dicukupkan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan tamak terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini selaras dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr. Sungguh Allah akan memberi kamu rezeki bagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung. Tahudu isoman wa taruhu bitonan. Yang mana seekor burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, keadaan mencari, berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala ia pulang menuju sarangnya pada petang, ia dalam keadaan kenyang, keadaan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seekor burung memiliki ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Menyampaikan seorang ulama al-allamah Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hadis qudsi, yang mana beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak Adam, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab." Sungguh aku menciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan main-main. Wa tamantu la tarizuka fala tal'ab. Dan telah kubagi rezeki atasmu, maka jangan kamu terlalu bercapek-capek pada dunia ini. Bahwa ini dan jalan demi kemuliaan kata Allah.
radita bima qasamtu lak arahtu qalbaka wa badana. Apabila kamu ridho dengan apa yang telah aku bagi kepadamu, kata Allah, maka akan ku bikin badanmu dan hatimu itu tenang, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepadanya. Wa in anta, akan tetapi jika kamu, kata Allah, lam tarda bima qasamtu lak, tidak ridho dengan apa yang telah aku berikan kepadamu, fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan kata Allah, la usallitanna 'alaika dunya tarfudu fiha rabbal wurushi fil barriyah. Tsumma la yakunu laka minha illa ma qasamtu lak. Maka apabila kamu tidak ridho dari apa-apa yang telah Allah bagi bagimu, maka kata Allah, akan kujadikan dunia menguasaimu. Kamu ke sana kemari mencari rezeki, berlari ke sana kemari sebagaimana binatang buas di dalam gurun pasir Sahara. Mencari kehidupan ke sana kemari tidak jelas. Kemudian tidak ada bagian darimu kecuali hanya bagian yang telah aku bagi kepadamu. Kemudian dilanjutkan, ya benar Adam, wahai anak Adam, kata Allah, Khalaqtus samawati wal arda wa lam a'ya bi khalqihi. Sungguh aku telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan aku tidak pernah capek dalam menciptakan langit dan bumi. Ayu ini, rohibu aisyin asukulah. Maka apakah aku akan capek, kata Allah, hanya memberikan rezeki kepadamu berupa sepotong roti. Kemudian Allah berkata lagi, ya benar Adam, wahai anak Adam, la tas'alni rizqan. Jangan kau minta menuntut kepadaku rezeki hari esok. Kama lam aslukinka amalawat. Bagaimana aku tidak pernah menuntut kepadamu untuk kamu beribadah pada hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan yang tadi dapatlah kita pahami bahwasanya tujuan kita hidup di dunia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, serta beramal dengan amalan yang soleh untuk menuju negeri akhirat. Maka boleh saja mencari kehidupan dunia, dan itu harus akan tetapi jangan pernah kita lalai terhadap sholat, lalai terhadap kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah rezeki yang halal dan baik, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu ingat kepadanya walaupun sibuk dalam keseharian mencari nafkah bagi keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fi sirri wal i'lan la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا وعزا اللهم أعلي كلمتهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وأنزل في قلوبهم السكينة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين من اليهود المعتدين اللهم أهلك اليهود إهلاكا شديدا ودمرهم تدميرا ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله